Apakah kalian ingin mengetahui rahasia di balik panen padi yang melimpah? Apakah kalian percaya bahwa hanya dengan 2 kali pemupukan, hasilnya bisa naik 3 kali lipat? Di video kali ini, kami akan membagikan teknik yang telah terbukti berhasil bagi para rekan-rekan petani padi untuk meningkatkan hasil panen tanpa membutuhkan biaya yang besar. Bersiaplah untuk belajar cara sederhana dan efektif dalam pemupukan padi ini yang bisa membuat perbedaan besar bagi hasil panen kita. Jadi, pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan informasi berharga ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk 1 orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat berkumpulnya petani masa kini. Apa kabar rekan tani semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik sehat tubuh, sehat tanaman, dan tentunya sehat kondisi dompetnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang cara pemupukan yang benar untuk tanaman padi guna mendapatkan hasil panen yang melimpah. Tidak hanya sekedar teori saja, namun sudah saya buktikan dan terbukti sangat menghasilkan. Nah, walaupun saat ini sudah banyak varietas padi unggul yang berumur pendek dan bisa dipanen dalam waktu 80 hingga 90 hari. Pada umumnya siklus hidup tanaman padi memerlukan waktu sekitar 110 hingga 120 hari dari tanam hingga panen. Selama masa pertumbuhan tersebut, padi akan melewati 3 fase utama, yaitu fase pratanam atau persemaian, fase vegetatif, dan fase generatif. Nah, masing-masing fase ini membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam hal pemupukan. Disinilah kunci dari panen yang melimpah ya. Pada fase vegetatif, padi memerlukan lebih banyak unsur nitrogen, sedikit fosfat, dan kalium, sementara di fase generatif, unsur kalium dan fosfat lebih dibutuhkan, dan nitrogen hanya sedikit saja. Nah, pemupukan yang tepat pada setiap fase ini akan sangat mempengaruhi hasil akhir panen padi kita ya. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana cara kita bisa menggunakan pupuk dengan bijak, hanya dalam 2 kali pemupukan, namun tetap mampu menghasilkan padi yang lebih bernas dan hasil panen melimpah. Tahap pemupukan pertama yaitu pupuk dasar dari koh kambing. Pemupukan pertama kita lakukan sebelum penanaman atau setelah pengolahan tanah ya. Pupuk kohe atau kotoran hewan seperti kambing adalah pilihan yang sangat baik, karena tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga memberikan nutrisi dasar yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, unsur-unsur penting yang membantu fase awal pertumbuhan padi menjadi lebih optimal. Nah, untuk cara aplikasinya, sangat mudah. Pupuk koh kambing cukup disebar merata di seluruh lahan sebelum penanaman. Dengan ini, tanah akan dipersiapkan untuk mendukung pertumbuhan bibit padi yang sehat dan kuat. Lalu pemupukan kedua, pupuk NPK dan urea. Setelah bibit padi ditanam dan mencapai umur 30 hari, kita lanjutkan dengan pemupukan kedua ya. Pada tahap ini, kita menggunakan pupuk NPK non-subsidi yang memiliki perbandingan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium yang sesuai untuk fase vegetatif tanaman. Nah, dosis yang disarankan adalah sekitar 200-300 kg per hektarnya. Pupuk ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang padi. Selain pupuk NPK, kita juga perlu menambahkan pupuk urea. Urea sangat kaya akan nitrogen yang dibutuhkan padi untuk mempercepat pertumbuhan daun. Aplikasi pupuk urea dilakukan dengan cara menaburkannya secara merata di sekitar tanaman.
Dengan pemupukan kedua ini, tanaman padi akan tumbuh lebih cepat, batang lebih kokoh, dan siap untuk memasuki fase generatif dengan kondisi prima. Nah, setelah memasuki fase generatif, padi mulai fokus pada pengisian bulir. Di sini, unsur kalium memegang peranan yang sangat penting. Pupuk kalium cair sangat efektif untuk memperbesar ukuran bulir padi. Dosisnya adalah 1 tutup botol pupuk kalium untuk setiap tangki sprayer ukuran 16 liter. Aplikasinya dilakukan pada umur 65 hari setelah tanam, kemudian diulang pada umur 80 hari setelah tanam. Dengan pupuk kalium ini, bulir padi akan lebih padat, besar, dan bernas. Selain itu, untuk meningkatkan bobot bulir, kita juga bisa menggunakan pupuk KNO3 yang kaya akan kalium dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Pupuk ini mudah larut dalam air, dan aplikasinya bisa dilakukan dengan cara semprot atau tabur. Nah, untuk mendukung proses pembungaan dan pembentukan buah, kita bisa menggunakan pupuk Gendasil B. Pupuk ini mengandung magnesium yang dibutuhkan pada masa pembuahan. Aplikasinya bisa dilakukan setiap 7 hari sekali mulai dari umur 45 hari setelah tanam hingga 10 hari menjelang panen. Selain Gendasil B, pupuk Silosel juga bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan penyerapan unsur hara dan memperkuat dinding sel tanaman. Dengan begitu, tanaman padi akan lebih kuat dan tahan terhadap serangan hama. Terakhir, kita bisa menambahkan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk berbentuk kristal ini mudah larut dalam air dan sangat efektif jika diaplikasikan pada fase pembungaan hingga pengisian bulir. Dosis yang disarankan adalah 3-5 gram per liter air, atau 3 atau 4 sendok makan per tangki 16 liter, dan aplikasinya bisa dilakukan seminggu sekali mulai umur 45 hari setelah tanam hingga 10 hari sebelum panen. Jadi untuk kesimpulannya, dengan 2 kali pemupukan utama dan beberapa tambahan pupuk di fase penting, kita bisa memaksimalkan hasil panen padi ya. Setiap pupuk yang kita gunakan memiliki peran spesifik pada fase pertumbuhan tertentu, dan dengan aplikasi yang tepat, hasil panen bisa jauh lebih optimal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan tani lainnya, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar pertanian padi dari kami. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.